Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Riza Herunisa, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati, menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Komunitas Menara untuk Anak Duafa. Mujirun, sosok di balik gambar rupiah. Memajukan pendidikan anak bangsa, khususnya kaum duafa, bisa diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Komunitas Menara. Pendirian sekolah gratis untuk masyarakat kurang mampu oleh Komunitas Menara menjadi sebuah gerakan sosial yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya anak-anak duafa. Ya, terus dikasih sabun. Manjada wajada, sebuah pepatah Arab yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalimat bermakna ringkas tapi tegas inilah yang selalu diucapkan oleh anak-anak PAUD Komunitas Menara di Tangerang Selatan, Banten. Komunitas Menara adalah sebuah yayasan sosial yang bercita-cita ingin memajukan pendidikan anak bangsa, khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Dengan moto "Mari Ikhlas Berbagi", komunitas ini mewujudkannya dalam berbagai kegiatan sosial. Komunitas Menara itu sebuah yayasan yang fokus di dunia pendidikan, yang ini bermula dari kesuksesan dari novel Negeri 5 Menara, yang dimana penulisnya Ahmad Fuadi beserta istrinya dia mau menularkan nilai-nilai yang ada di novel tersebut di dunia sosial yang nyata gitu. Terus kenapa dia fokusnya di PAUD? Nah, banyak orang yang bertanya seperti itu. Kenapa Komunitas Menara lebih fokusnya di pendidikan PAUD? Karena beliau mempunyai, ya kita semua sepakatlah bahwa karakter seseorang itu dilihat dari pendidikan dia sejak usia dini gitu. Jadi gimana membentuk karakter generasi muda itu dari anak-anak usia dini. Nah, bedanya kita fokus untuk anak-anak duafa. Jangan sampai mereka karena nggak sanggup bayar, nggak sanggup apa, tapi jadinya pendidikan mereka terbengkalai gitu kan. Jadinya beliau fokus untuk pendidikan anak usia dini bagi kaum duafa gitu. Seperti itu. Coba caranya gimana pertamanya? Berawal dari kegiatan yang kecil untuk sebuah gerakan sosial yang luas, Komunitas Menara berkeinginan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya anak-anak duafa. Kegiatan mereka bertumpu pada dukungan dari relawan yang tertarik bergabung dalam Komunitas Menara. Untuk program khususnya selain PAUD Komunitas Menara, yang kita kok coba kembangkan lagi itu taman baca. Jangan sampai karena nggak sanggup beli buku, terus mereka nggak jadi gemar membaca. Kita nggak inginkan itu. Kemudian program kedepannya lagi, kita ingin nanti ada komunitas Menara Center, yaitu semacam wadah di mana kita memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan bagi skill-skill tertentu lah untuk orang-orang nantinya gitu. Terus ada lagi namanya untuk relawan. Nah, jadi gini, banyak pembaca-pembaca yang mereka tertarik untuk bergabung di sini. Nah, kita adakan kegiatan-kegiatan untuk bagi relawan. Yang agenda terdekat misalnya ini mau kita acara dongeng bagi anak-anak. Kita kumpulkan relawan, kita adakan acara di sini gitu. Kayak kurang lebih seperti itu. Nah, cuman gini, dari yang udah ada PAUD itu kita bangunkan PAUD di Pariaman pasca gempa. Terus kedua yang ini, nah kita pengen kembangkan lagi untuk
namanya itu kita mimpi 1000 PAUD untuk Indonesia. Kita ingin ini ada di daerah-daerah lainnya gitu. Sekolah anak usia dini atau PAUD gratis Komunitas Menara yang dibuka sejak 7 Februari 2011 adalah salah satu tindakan nyata Komunitas Menara. PAUD ini merupakan hasil sumbangan dari para relawan yang sebagian besar berasal dari hasil penjualan novel Negeri 5 Menara dan Ranah 3 Warna. Program edukasi di PAUD tersebut juga menggunakan sistem sentra. Kita di sini menggunakannya sentra, jadi kita ada beberapa sentra. Yang tadi Imba lihat itu adalah sentra bahan alam, terus ada sentra persiapan, ada kalau hari Jumat kita sentra imtak, jadi kita ada belajar mengambil wudhu gitu ya. Kalau yang sentra imtak ada yang sholat, membaca Iqra gitu ya. Kalau ada persiapan ada lagi sentra seni dan budaya. Nah, jadi ada sentra dan ada juga sentra peran. Sentra peran adalah dia nanti berperan sebagai ibunya, bapaknya. Jadi kita lihat dia berperan sebagai apa, itu keinginannya dia sendiri. Jadi dia berhak memilih keinginannya dia apa. Oh, aku mau jadi kalau sentra peran aku mau jadi pedagang gitu. Jadi nanti ada yang pembelinya gitu. Jadi kebetulan tadi kita pas bukanya sentra bahan alam. PAUD Komunitas Menara membina 27 anak didik dari keluarga prasejahtera yang diseleksi sesuai dengan kriteria PAUD Komunitas Menara. Jadi sebelumnya kita survei ke rumahnya, kita survei benar nggak yang dia tulis ini gitu, dia benar nggak dia memang membutuhkan bantuan gitu. Kalau memang sesuai dengan kriteria dari Komunitas Menara, baru kita terima dimasuk di Komunitas Menara. Anak didik PAUD Komunitas Menara di Tangerang Selatan, Banten ini terlihat sangat antusias dan semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diajarkan. Senang. Biasanya kalau di sekolah ngapain aja sih? Belajar. Belajarnya apa aja? Menulis. Mewarnai. Tadi juga bermain ya? Bermain apa aja sih? Mengocok sabun. Menyuci piring. Iya. Capek nggak sekolah? Enggak. Senang ya ketemu sama teman-teman ya? Senang. Biasanya belajar apa aja sih? Belajar nulis. Terus mewarnai. Mancing. Bermain ya? Iya. Bermain apa aja sih? Bermain. Apa mancing? Iya. Terus mengocok sabun. Terus menyiram Tanaman. iya. Untuk PAUD-nya semoga terus ya, ada teruslah bagus gitu untuk masyarakat yang kurang. Terus harapan anak ya pengennya pinter, jadi anak yang pinter lah, berguna ya. Keceriaan yang terpancar di raut wajah anak-anak tersebut membawa secercah harapan bahwa kesadaran untuk mewujudkan pendidikan yang layak. Ya harapannya dengan adanya PAUD ini kita menginginkan nantinya akan lahir generasi-generasi yang mereka itu karakter kuat gitu. Maksud berkarakter ini mereka akan memberikan perubahan yang positif bagi Indonesia. Yang ya golden age inilah yang menentukan nanti gitu. Mereka mau jadi apa nantinya gitu, seperti itu. Ya kita semangat menjada-wajadanya pertama gitu. Bagaimana mereka mau bersungguh-sungguh, gimana mereka attitude-nya juga gitu. Terus kita coba masukkan nilai-nilai korupsi, gimana menjadi orang yang anti korupsi. Mewujudkan mimpi 1000 PAUD untuk Indonesia adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh Komunitas Menara. Berawal dari keikhlasan untuk berbagi terhadap sesama,
Komunitas ini berusaha untuk merubah kondisi yang ada menjadi lebih baik dan berkembang untuk generasi penerus bangsa. Memanfaatkan waktu luang dengan berkreasi tentu bisa menghasilkan karya yang menarik. Ya, hal ini dilakukan oleh sekumpulan orang kantoran yang tergabung dalam Gondang Dia After Work. Komunitas ini dijadikan sebagai wadah kreasi bersama untuk menjadi nilai guna yang lebih bermanfaat. Berikut liputannya. Bosan dengan rutinitas kerja kantoran? Tak membuat sekumpulan orang yang tergabung dalam Gondang Dia After Work kehilangan kreativitasnya. Gondang Dia After Work merupakan sekumpulan crafter dan pecinta crafter yang bekerja dalam satu perusahaan software pendidikan di Jakarta. Komunitas ini berdiri sejak Maret 2012. Oh ya, kami kumpulan teman-teman satu kantor dengan masing-masing punya kreativitas atau usaha. Jadi kita disebutnya apa komunitas atau apa gitu ya. Teman-teman ini punya usahanya masing-masing beda-beda. Ada yang membuat sketsa, karikatur atau lukisan, ada juga buat kalung dari benang atau buat boneka dari rajut, dan saya sendiri buat dari bunga. Ya, jadi setelah kami berkumpul gitu, ternyata kami punya profesi itu, usaha yang kami rintis tuh beda, tidak sama gitu. Maka disebutlah Gondang Dia After Work. Untuk mengusir jenuh rutinitas kerja seharian, para anggota komunitas yang bekerja sebagai programmer dan ilustrator di sebuah kantor ini melakukan serangkaian kegiatan bermanfaat, seperti membuat berbagai karya menarik ataupun berbagi ilmu. Karena dilakukan selepas kerja, maka mereka menyebut komunitas ini Gondang Dia After Work. Pertama mungkin hobi ya, saya sendiri, mungkin teman-teman juga punya hobi gitu ya, walaupun tugas utama ya tugas kantor, tapi dari hasil tugas kantor itu kita punya kreatif masing-masing dan digali lah dengan adanya kumpulan ini. Jadi kita semangat, kita semangat untuk kalau pas basar kita gabung, istilahnya ini masing-masing punya hobi masing-masing. Berawal dari tawaran mengisi sebuah bazar, akhirnya terbentuklah Gondang Dia After Work. Banyak ragam kreativitas yang dihasilkan dari 11 anggota Gondang Dia After Work, seperti hiasan manik dan batu, coklat, karikatur, mainan kayu, buku pendidikan, makrame, dan rajut amigurumi. Kreasi saya tadinya tuh awalnya bikin bunga dari pita, dari stocking gitu ya. Lama-lama saya melihat dari manik-manik atau dari kristal gitu ya. Nah, dari situ saya kembangkan lagi, bikin bros nih yang saya pakai, bikin buat hiasan jilbab, lalu gelang, baru bunga. Nah, dari situ mungkin kreasi kita ya, dari manik-manik yang ada masing-masing pasti membuat sesuatu, maunya sih tidak meniru orang lain gitu. Walaupun kita sering cari info di internet, tapi saya berusaha mencoba bikin yang lain dari yang ada gitu. Kalau saya pribadi sih bikin boneka rajutan ini ya. Terus ya pokoknya boneka semuanya basicnya rajutan lah, rajutan. Awal buat ini sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya dari hobi. Terus ya waktu itu sih baru mulai kerja, jadi yang lihat-lihat internet apa ya yang tentang amigurumi, ini istilahnya amigurumi, ya tertarik, suka bikin boneka juga. Terus kan dulu saya udah pernah belajar rajut sejak kecil, terus ya dicoba-coba ternyata saya bisa, terus ngembangin pola sendiri, desain sendiri, jadi keterusan aja. Sementara masih sekitaran aksesoris handmade semua. Paling aku
aku buat juga pouch-pouch kecil kayak gitu. Jadi semangat sih ya. Kadang kan kalau ngerjain sendiri ada rasa malas habis pulang kerja capek, tapi ngelihat teman-teman yang lain rajin-rajin, inovasi terus, jadi ada rasa semangat juga. Terus bisa sharing ilmu-ilmu baru juga. Apapun bisa dilakukan jika ada kemauan. Seperti anggota komunitas Gondang Dia After Work ini. Capek dan rutinitas kerja tak menghalangi mereka untuk memanfaatkan waktu luang dan mewujudkan kreativitas sekaligus menambah pundi-pundi penghasilan. Gambar utama pada uang kertas rupiah tentunya tak asing lagi di mata kita. Namun tahukah Anda siapa sosok di balik karya seni itu? Salah satunya Mujirun yang telah 30 tahun mendedikasikan diri untuk mengukir gambar utama pada alat tukar Republik Indonesia. Bagaimana kisah Mujirun selama menjadi engraver rupiah? Berikut liputannya. Uang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Uang kini menjadi medium ekonomi yang menentukan kemajuan setiap sektor. Tak heran jika alat tukar ini menempati peran penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Namun ada sisi lain yang menarik dari selembar uang kertas yang selama ini kita gunakan. Siapakah sosok pengukir gambar utama di lembaran rupiah? Adalah Mujirun, salah satu engraver yang telah menuangkan keahlian seninya untuk menggambar tokoh-tokoh utama dalam pecahan rupiah. Awalnya Mujirun yang mengenyam pendidikan formal di Sekolah Seni Rupa Yogyakarta ini mengikuti seleksi di Perusahaan Uang Republik Indonesia atau Peruri untuk menjadi calon engraver rupiah. Saat itu ia masih buta akan ilmu seni mencukil di atas plat mata uang. Selain banyak belajar dari para engraver senior, Mujirun pun sempat menjalani pendidikan engraving di Italia. Tapi saya diambil bawa ke Jakarta. Akhirnya kerja di Peruri. Dalam tempo 2 tahun saya diulah di Peruri. Soalnya nggak mungkin lah kalau di luar negeri cuma ngasah pisau gitu. Di selama 2 tahun itu dipersiapkan. Saya 79 masuk, terus 82 itu saya pergi ke Swiss, ke Italia untuk mempelajari itu. Tapi sudah dipersiapkan. Seni mencukil di atas plat untuk membuat master gambar utama pada mata uang terbilang pekerjaan yang rumit. Engraver menggunakan pisau khusus yang disebut burin untuk menggores garis-garis halus di atas plat baja hingga membentuk suatu objek. Dengan tingkat kesulitan yang tinggi, biasanya Mujirun menghabiskan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan untuk merampungkan satu gambar saja. Selama 30 tahun mengabdi di Peruri, Mujirun telah membuat 13 gambar utama pecahan uang kertas. Antara lain, gambar Teku Umar pada pecahan uang kertas 5.000 tahun 1986. Anak Gunung Krakatau pada pecahan Rp100, dan karya terakhir Mujirun di Peruri adalah wajah I Gusti Ngurah Rai pada uang kertas 50.000 yang dicetak tahun 2009. Tahun 95 gambar Pak Soeharto untuk Pak Harto Mesem itu lucu lagi itu. Kalau Pak Harto Mesem itu kebetulan ya saya delegasi dari Peruri, Bank Indonesia mengambil pengukir dari Australia, kebetulan ya bareng-bareng lukis, akhirnya cuma di nomor 1, 2, 3, 4, 5, ternyata
yang dipilih punya saya. Tahun 2009, Mujirun memutuskan untuk pensiun dini dari peruri. Berhentinya Mujirun membuat profesi engraver semakin langka. Ya, di Indonesia hanya tersisa 8 orang yang masih menekuni bidang ini. Ya, sekarang yang di Peruri itu ada 3, terus di luar itu sekitar 4. Tapi ya kelasnya, kalau kualitas tergantung kelasnya masing-masing ya. Kita nggak bisa ya kayak pelukis kan ada beberapa ini. Tapi yang jelas sekitar 8 di Indonesia. Jadi dari 250 jutaan manusia ini mungkin ya cuma 8 itu. Bahkan kemarin kan saya wawancara sama Bu Ani Yudhoyono, Bapak bikin sekolahan aja. Ya itu untuk PR buat Ibu sama Bu Menteri, saya bilang gitu. Meski tak lagi menggambar untuk Peruri, jiwa seni Mujirun tak pernah meredup. Kini, keseharian ayah 5 orang anak ini diisi dengan melukis. Karya-karya realis Mujirun di atas kanvas ternyata mampu membuat mata masyarakat terpikat. Untuk kegiatan saya di rumah ya mengenangani ya lukisan, pemesanan lukisan, dan kebetulan saya juga mengembangkan. Saya ini kan cuma cabang dari ilustrasi sebetulnya, pen drawing sendiri atau pen technique itu. Nah saya kembangkan, kebetulan banyak yang minat, apalagi waktu zaman saya di Peruri itu juga ada para ini yang minta dibuat dengan teknis itu, ya nggak ada salahnya. Ini peluang untuk bisa sambil studi, saya juga dapat ya tambahan lah. Hargailah apa yang kau kerjakan. Itulah prinsip yang selalu dipegang Mujirun. Meski profesi engraver kian langka, namun Mujirun masih menyimpan kebanggaan pernah menjadi bagian dari perkembangan mata uang di Indonesia. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan program Daai Mata Hati, Senin sampai Jumat di waktu yang sama, dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.